Sistem Super Devouring. Bab 586 Misi. Es, api, angin. Yesuan menyipitkan matanya dan bertanya, tidak semua orang memiliki atribut ini, kan? Yah, semua orang memiliki 5 elemen normal, ini adalah satu dari sejuta atribut, dan semuanya sangat kuat. Es dan api adalah peningkatan dari air dan api. Mereka memiliki semua yang dimiliki air dan api. Pria tua beralis putih itu mengangguk. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi dalam benaknya. Es dan api. Ini mengingatkannya pada dua orang, Song Caijing dan Song Jue. Tubuh kembar Yin dan Yang, mungkinkah itu es dan api? Yesuan ingat bahwa ketika dia memasuki ruang pelatihan kedua orang itu sebelumnya, dia merasa dingin dan panas. Tidak ada yang aneh dengan panasnya, tetapi Song Caijing bukanlah air, tetapi es. Jadi begitu. Yesuan langsung mengerti. Sayang sekali Song Juejing dan Song Caijing, kakak beradik, menghilang. Yesuan menghabiskan waktu setengah tahun untuk mencari mereka, tetapi tetap tidak dapat menemukan mereka. Tetapi Yesuan mengerti bahwa mereka tidak mati. Mereka seharusnya terlihat oleh seorang master saat bepergian dan kemudian dibawa kembali untuk pelatihan. Karena Yesuan memberi Song Caijing sepasang anting-anting. Meskipun efek penyelamatan nyawa tidak berguna, jika sesuatu terjadi pada Song Caijing, dia akan tahu. Yah, tidak ada gunanya bagimu untuk mengetahui ini sekarang. Ada terlalu sedikit orang yang telah memahami misteri di alam roh. Kamu harus memilih seni bela diri Dewa Void. Pria tua beralis putih itu melambaikan tangannya. Alam roh yang dia sebutkan tidak termasuk puncak alam roh dengan 100 poin. Itu mengacu pada mereka yang transformasi atributnya belum mencapai 100. Ya, senior. Yesuan mengangguk dan segera memasuki area kelima aula seni bela diri. Ada semua seni bela diri yang dikaitkan dengan bumi bertumpuk di sini. Dia berjalan-jalan sebentar dan menemukan bahwa ada terlalu sedikit seni bela diri yang dikaitkan dengan bumi. Hanya ada 12 pintu, dan satu rak buku dapat menampung semuanya. Seni bela diri yang berunsur tanah, berunsur kayu, dan berunsur air tergolong langka, jadi wajar saja jika seni bela diri yang ada jumlahnya sedikit. Yesuan melirik rak buku dan menemukan buku tinju naga kaisar dan teknik bela diri naga yang disebutkan oleh lelaki tua beralis putih itu, lalu segera mengambilnya. Benar saja, buku itu kosong. Senior, aku sudah memilihnya. Yesuan berjalan ke pintu aula seni bela diri dan berkata kepada lelaki tua beralis putih itu. Lelaki tua beralis putih itu melirik dan berkata, cari kamar. Nanti akan ada yang memberikan 2 seni bela diri kepadamu. Ingat, kamu tidak boleh menyalinnya, apalagi mengajarkannya kepada orang lain. Begitu ketahuan, kamu akan langsung dibunuh. Ya. Yesuan mengangguk, lalu segera menemukan kamar kosong di lantai pertama aula seni bela diri itu. Tidak lama kemudian, seorang penjaga membawa 2 buku seni bela diri, yaitu buku tinju naga kekaisaran dan teknik bela diri naga. Meskipun kedua seni bela diri ini disalin, Yesuan tetap harus menghafalnya sendiri untuk berjaga-jaga. Akhir-akhir ini, Yesuan telah membunuh banyak orang dan memperoleh lebih sedikit ilmu bela diri, karena orang-orang ini telah menghafalnya dalam benak mereka. Jika Anda menyalinnya dan terbunuh, maka ilmu bela diri itu akan tersebar. Jika Anda menuliskannya, bahkan jika seseorang menginterogasi, beberapa orang mungkin akan segera mengungkapkannya, tetapi ada juga beberapa orang yang berintegritas yang lebih baik mati daripada menyerah dan tidak menyebutkannya. Tetapi bagi Yesuan, itu tidak masalah. Saat ini, ia menyalin 2 ilmu bela diri itu ke dalam sistem melahap dan kemudian mempelajarinya. Ding, tuan rumah telah mempelajari tinju naga kerajaan, dan kemahirannya saat ini adalah 10%. Ding, tuan rumah telah mempelajari teknik tubuh bela diri naga, dan kemahirannya saat ini adalah 10%. Yesuan sudah lama tidak mempelajari ilmu bela diri baru. Pedang pembelah bumi dan tapak naga perang dibeli ketika ia berada di alam Vena surgawi, dan ia telah menggunakannya sampai sekarang. Pedang pembelah bumi dan tapak naga perang, setelah memadukan denyut nadi bumi, sangat kuat, tetapi tidak cukup ketika mereka datang ke tempat berkumpulnya para jenius ini. Sekarang dengan teknik tubuh bela diri naga, kekuatan tempur Yesuan telah melonjak lagi pula, ini adalah seni bela diri dewa virtual. Kemudian, setelah tinggal di ruangan itu hampir seharian, dia langsung pergi. Ini adalah aula Raja Perang. Meskipun ini hanya aula cabang, aula ini benar-benar terlalu besar, semua bangunan ada di dalamnya, bahkan tempat latihan seni bela diri pun sama.
Ye Xuan datang ke tempat latihan seni bela diri dan mulai melakukan tinju naga kerajaan dan teknik tubuh bela diri naga. Alasan mengapa pedang pembelah bumi meningkat dengan cepat sebelumnya adalah karena itu hanya seni bela diri surgawi, dan ada juga bonus persepsi 40% dari garis keturunan pedang suci. Sekarang, tinju naga kekaisaran mungkin tidak meningkat secepat itu, tetapi jangan lupa bahwa Ye Xuan juga memiliki garis keturunan Raja Tinju, dan persepsinya telah meningkat sebesar 30%. Hah! Ye Xuan menemukan sudut dan mulai berlatih Imperial Dragon Fist. Dia meninju, dan energi sejati atribut bumi berubah menjadi naga dan melesat maju. Gerakan ini juga mengandung denyut bumi tingkat kedua. Denyut bumi sangat praktis dan dapat digunakan dalam seni bela diri apapun, bahkan gerakan tubuh bela diri naga. Sekarang kedua seni bela diri ini baru 10% matang, tetapi gerakan tubuh bela diri naga yang dikombinasikan dengan denyut bumi memiliki kekuatan untuk mengejar level ke-10 dari naga perang, yang layak menjadi seni bela diri tingkat dewa virtual. Ding, kemahiran Imperial Dragon Fist telah ditingkatkan, dan saat ini berada di 20%. Ding, kemahiran keterampilan tubuh bela diri naga telah ditingkatkan, dan saat ini berada di 20%. Ding, kemahiran Imperial Dragon Fist telah ditingkatkan, dan saat ini berada di 30%. Ding, kemahiran keterampilan tubuh bela diri naga telah ditingkatkan, dan saat ini berada di 30%. Ding, kemahiran tinju naga kekaisaran telah ditingkatkan, dan saat ini mencapai 40%. Ye Xuan tinggal di tempat latihan seni bela diri ini selama sehari penuh, dan akhirnya meningkatkan kemahiran kedua seni bela diri ini menjadi lebih dari 30%, di antaranya tinju naga kekaisaran berada di 40%, dengan kekuatan super. Untungnya, dia berada di sebuah ruangan kecil di tempat latihan seni bela diri saat ini, dan tidak ada orang lain yang melihatnya. Jika orang lain melihat bahwa dia berlatih dua seni bela diri virtual dalam satu hari dan meningkatkan kemahirannya ke tingkat yang begitu tinggi, mereka mungkin akan takut setengah mati. Bahkan untuk orang kuat di alam dewa virtual, mungkin butuh waktu sebulan untuk mempelajari seni bela diri dewa virtual. Jika Anda ingin meningkatkan kemahiran Anda, itu bahkan lebih terakumulasi dari hari ke hari, latihan terus-menerus, dan pertarungan terus-menerus. Tetapi Ye Xuan dapat meningkat ke tingkat yang begitu tinggi hanya dengan berlatih. Setelah itu, Ye Xuan berlatih setiap hari dan malam, yang cukup rajin. Pada hari ketiga setelah ia bergabung dengan Istana Raja Perang dan menjadi pengawal istana, seseorang mengetuk pintu ruang latihan. Pada saat ini, dua seni bela diri Ye Xuan, Imperial Dragon Fist, telah mencapai 60% dari api, dan teknik tubuh bela diri naga, adalah 40%. Karena ranah yang tidak mencukupi, Imperial Dragon Fist tidak dapat ditingkatkan hingga 70% dari api, dan itu akan memakan waktu hingga alam dewa virtual. Ye Xuan membuka pintu dan menemukan bahwa itu adalah kaptennya, Huang Tianyu, berdiri di luar pintu. Kapten. Ye Xuan menyapa. Saya dengar Anda telah berlatih akhir-akhir ini. Huang Tianyu bertanya. Ya. Ye Xuan mengangguk. Dia telah berlatih selama beberapa hari, yang tidak diragukan lagi. Bagus sekali, kalau begitu kamu kembali dan bersiap, kamu akan keluar untuk melakukan misi sebentar lagi. Huang Tianyu sangat puas. Ketika Ye Xuan mendengar ini, matanya berbinar dan dia bertanya, apa misinya? Untuk membasmi sekelompok bandit. Mereka telah merajalela baru-baru ini, merampok rumah dan rumah. Ada seorang pemimpin yang berada di puncak alam roh. Huang Tianyu menjawab. Bab 587 Bandit. Puncak alam roh melambangkan seorang master yang telah mencapai 100 transformasi atribut. Dia hanya perlu memahami rahasia untuk menerobos ke alam dewa virtual. Puncak alam roh. Apakah itu tugas untuk tim kita saja? Ye Xuan berkata dengan ngeri. Ya, kamu tidak perlu khawatir. Bagaimanapun juga, kita adalah elit dari Aula Raja Perang. Jika kita bahkan tidak bisa mengatasi ini, sebaiknya kita berkemas dan pulang. Huang Tianyu berkata dengan ringan. Memang, siapa mereka? Para elit dari Aula Raja Perang. Baiklah, aku akan bersiap. Ye Xuan mengangguk, tetapi dia tidak perlu mempersiapkan apapun. Meskipun dia telah terjaga sepanjang malam selama beberapa malam, dia penuh energi. Dengan darah pohon kehidupan suci, dia tidak perlu istirahat. Kalau begitu kamu tunggu di pintu nanti. Huang Tianyu pergi setelah mengatakan itu, dan kemudian Ye Xuan kembali untuk mandi dan berkumpul di pintu masuk aula cabang. Kali ini, itu adalah misi pertamanya dan pertunjukan pertamanya setelah berlatih seni bela diri baru.
Tidak dapat dielakkan bahwa dia akan sedikit bersemangat. Huang Tianyu belum keluar, dan Ye Xuan, yang berjaga di luar aula cabang, melihat seorang kenalan, Sile. Hei, Ye Xuan, apakah kamu juga akan menjalankan misi? Sile, yang mengenakan baju besi perak, datang dan berkata sambil tersenyum. Ya. Ye Xuan menyipitkan mata dan menatapnya. Meskipun mereka berasal dari pasukan yang sama, Ye Xuan sekarang waspada terhadap semua orang, lagi pula, dia tahu tentang setengah iblis. Dan setengah iblis dan manusia adalah musuh bebuyutan. Dia tidak tahu apakah Sile adalah manusia atau setengah iblis sekarang. Aku juga akan menjalankan misi untuk menghancurkan sarang binatang suci. Bagaimana denganmu? Tanya Sile. Sarang bandit. Ye Xuan menjawab dengan jujur. Mata Sile berbinar, ini pekerjaan yang menguntungkan. Bandit kaya, jauh lebih baik daripada binatang suci. Itu benar, tetapi itu juga lebih berbahaya. Pemimpin bandit berada di puncak alam roh. Kata Ye Xuan. Di antara manusia dan binatang suci yang setingkat, manusia lebih berbahaya. Silu tidak membantah. Pada saat ini, 3 orang lagi keluar dari aula cabang. Ketika Silu melihat mereka, dia langsung berkata, Ye Xuan, kalau begitu hati-hati, aku pergi. Baiklah, kamu juga hati-hati. Ye Xuan mengangguk. Silu juga bergabung dengan tim dan sekarang sedang menjalankan misi bersama 3 orang lainnya. Kapten tim ini menatap Ye Xuan dengan tatapan aneh dan buru-buru pergi bersama anggota tim. Tidak lama kemudian, Huang Tianyu juga keluar bersama 2 anggota tim. Ye Xuan mengangkat alisnya. Dia ingat bahwa Huang Tianyu memiliki total 3 anggota tim. Apakah dia meminta cuti? Kapten, hanya kita berempat. Ye Xuan bertanya dengan heran. Ya, ada satu lagi yang telah membuat terobosan dalam seni bela diri dan perlu terus berlatih, jadi dia tidak akan berpartisipasi dalam misi ini. Huang Tianyu berkata, dan mengeluarkan selembar perkamen dari cincin Qian Kun, berkata, ada lebih dari 300 orang di sarang bandit ini, dan yang terlemah juga telah mengubah setengah dari atribut. Ada 3 bos besar, salah satunya berada di puncak alam roh, dan 2 di antaranya telah mengubah 90% atribut. Misi ini memberi hadiah 3.000 pahala, dan kita akan membaginya nanti. 3.000 pahala tidaklah rendah, dan yang terpenting adalah ini masih sarang bandit, ada banyak uang. Ye Xuan baru saja lewat dan bertanya, senjata dewa virtual, butuh 50.000 pahala untuk ditukar, seni bela diri tingkat dewa virtual, juga membutuhkan 10.000 pahala. Tapi jangan lupa, hadiah ini untuk seluruh tim, dan akan dibagi nanti. Ye Xuan tidak banyak bertanya, dia hanya mengikuti. Ayo pergi. Huang Tianyu memberi perintah dan berlari liar ke satu arah, dan 3 anggota tim Ye Xuan mengikuti dari dekat. Ye Xuan, sepertinya kamu menggunakan teknik tubuh bela diri naga, apakah kamu sudah menguasainya? Seorang anggota tim menatap Ye Xuan sambil tersenyum. Yah, butuh waktu 4 hari bagiku untuk akhirnya menguasainya. Ye Xuan mengangguk. Dia pernah bertemu pria ini sebelumnya. Namanya Zhou Huairen, dan transformasi atributnya mencapai 85%. Dia telah bergabung dengan Istana Raja Perang selama lebih dari 10 tahun, dan jasanya telah ditukar dengan seni bela diri virtual, tetapi karena kualifikasi yang tidak memadai, kemahirannya tidak meningkat. Dia menatap Ye Xuan dengan iri dan berkata, seorang jenius adalah seorang jenius. Sayangnya, aku tidak tahu kapan aku bisa memahami rahasianya. Mengapa kamu terburu-buru, Zhou tua? Belum terlambat untuk memahaminya ketika kamu mencapai puncak alam roh. Anggota tim lainnya bernama Peng Bo berkata. Itu benar. Jika kamu memiliki kualifikasi yang cukup, kamu akan dapat memahaminya cepat atau lambat. Jika kamu tidak memiliki kualifikasi yang cukup, kamu akan terjebak di puncak alam roh. Zhou Huairen mengangguk. Huang Tianyu, yang memimpin jalan di depan, terdiam. Saat ini, dia merencanakan beberapa hal dalam benaknya, seperti kapan harus mengubah Ye Xuan. Ye Xuan sekarang mendapat senjata virtual, dan kekuatannya meningkat pesat. Dia memperkirakan bahwa dia hanya bisa menekan Ye Xuan untuk jangka waktu tertentu. Di masa depan, dia tidak yakin. Jadi Ye Xuan harus diubah baru-baru ini, sehingga Ye Xuan bisa menjadi setengah iblis dan menjadi orang mereka. Sarang bandit itu hanya berjarak 2 hari dari aula cabang. Karena mereka tidak merajalela dan tersembunyi dengan baik sebelumnya, tidak ada misi. Ye Xuan dan keempat rekannya menghabiskan 2 hari untuk mencapai sarang bandit ini. Saat ini, mereka sedang mendiskusikan tindakan pencegahan di langit. Ye Xuan, Zhou Huairen, kalian berdua urus yang kecil,
Peng Bo, bos kedua dan ketiga diserahkan kepada kalian, aku akan berurusan dengan bos besar, apakah ada masalah? Kata Huang Tianyu. Ye Xuan tercengang. Peng Bo yang tampak biasa ini benar-benar mencegat dua pemimpin yang transformasi atributnya mencapai 90%. Jangan kaget. Saat Peng Bo sedang menjalankan misi sendirian sebelumnya, dia tidak sengaja mendapatkan senjata dewa virtual. Kekuatannya hanya kalah dari kapten. Kata Zhou Huairen sambil tersenyum. Setelah penjelasan ini, Ye Xuan juga mengerti. Senjata dewa virtual sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya, dan Peng Bo juga memiliki seni bela diri dewa virtual, jadi tidak ada salahnya untuk menghentikan dua orang. Dalam hal ini, silakan saja. Jika ada tekanan, cepat mundur. Yang penting adalah menyelamatkan hidupmu. Kata Huang Tianyu. Dimengerti. Ye Xuan dan dua lainnya mengangguk. Bunuh. Ketika Huang Tianyu selesai berbicara, mereka berempat dengan cepat bergegas turun. Mata Ye Xuan berbinar. Para bandit di bawah sedang menikmati makanan, dan beberapa bahkan melakukan gerakan piston di depan umum, bersenang-senang. Dia memperkirakan bahwa dia mungkin bisa menerobos lagi kali ini. Ye Xuan, hati-hati. Zhou Huairen mengingatkan, lalu berpisah dari Ye Xuan dan mendarat di tempat lain di mana ada lebih banyak bandit. Pah! Ye Xuan menggunakan energi sejatinya untuk berakselerasi dan dengan cepat mendarat di tanah. Pada saat yang sama, tendangan ini juga menggunakan denyut nadi bumi, langsung membunuh lebih dari selusin bandit dengan kekuatan yang lebih lemah. Apa? Para bandit menghentikan tindakan mereka dan menatap Ye Xuan. Setelah beberapa saat, mereka bereaksi ketika mereka melihat Ye Xuan mulai membunuh orang. Serangan musuh. Pada saat ini, Ye Xuan telah mengorbankan senjata dewa virtual pedang King Guang, melakukan transformasi dewa iblis, dan mulai membunuh dengan gila-gilaan. Mereka semua adalah bandit yang melakukan segala macam kejahatan, dan tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan. Setelah dia mendarat, orang-orang yang hidup berubah menjadi mayat dingin satu persatu, dan sejumlah besar anggota tubuh dan lengan terlempar ke atas. Ye Xuan menyerang tanpa pandang bulu. Bab 588 Kolusi. Meskipun Ye Xuan telah mempelajari tinju naga kerajaan, dia masih belum menyerah pada seni bela diri yang berguna seperti pedang pembelah bumi. Namun, Zhan Long tak sekarang dapat pensiun, lagi pula, teknik tubuh bela diri naga juga dapat mengintegrasikan denyut bumi untuk menyerang. Tinju naga kerajaan. Pedang pembelah bumi. Ye Xuan berdiri di sana, dan dalam waktu kurang dari 10 detik, dia membunuh puluhan bandit. Kekuatan bandit-bandit ini bervariasi. Yang lebih lemah hanya memiliki konversi atribut 50%, sedangkan yang lebih kuat telah mencapai 70%, tetapi tidak ada yang bisa menahan gerakannya. Para bandit yang baru saja tiba langsung ketakutan melihat Ye Xuan begitu berani dan melarikan diri dengan panik. Ye Xuan dengan cepat membersihkan mayat-mayat di tanah dan menelan semuanya. Ding, konversi atribut bumi tuan rumah telah meningkat, saat ini di 63 poin. Saat wilayahnya meningkat, kekuatan Ye Xuan melonjak. Di sarang bandit, orang terkaya pastilah mereka yang berkuasa, dan barang-barang mereka tidak boleh dirampas. Ye Xuan melihat dan mendapati bahwa Zhou Huairen tidak terlalu tertekan, jadi dia dengan cepat terbang ke arah Huang Tianyu dan Peng Bo. Ini tidak bisa dikatakan bahwa dia mencuri pujian. Bagaimanapun, mereka adalah tim kecil dan harus saling membantu. Ye Xuan, apakah kekuatanmu begitu kuat? Zhou Huairen juga tercengang ketika melihat Ye Xuan merampok. Saat ini, dia hanya membunuh puluhan bandit. Titik. Ketiga pemimpin bandit itu semuanya tinggal di puncak gunung, dan Ye Xuan bergegas terbang ke sana. Sebelum dia mendekat, dia menemukan beberapa sosok. Namun, sosok-sosok ini tidak sedang bertarung, tetapi berkumpul bersama, seolah-olah mereka sedang berbicara. Apa yang terjadi? Ye Xuan buru-buru berhenti. Dia melihat bahwa Huang Tianyu dan Peng Bo sedang berbicara dengan ketiga pria itu, seolah-olah mereka saling kenal. Ular dan tikus di sarang yang sama. Kata ini terlintas di benak Ye Xuan, tetapi saat berikutnya, dia memikirkan hal lain. Setengah iblis. Mungkinkah ketiga pemimpin itu telah lama berubah menjadi setengah iblis? Ye Xuan menebak dalam hatinya. Tentu saja, dia hanya menebak, atau mungkin Huang Tianyu berkolusi dengan ketiga orang ini, dan para pejabat serta bandit berkolusi. Kapten, aku di sini untuk membantumu. Setelah berpikir sejenak dalam hatinya, Ye Xuan berteriak dan membunuh. Apa, begitu cepat? Huang Tianyu mendengar ini dan menyerang tanpa ragu-ragu, berbisik, kalian bertiga, cepatlah.
Dia tidak menyangka bahwa Ye Xuan akan datang untuk membantu dalam waktu kurang dari setengah menit. Bang! 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 Dalam sekejap, Huang Tianyu dan Peng Bo mulai beraksi dengan ketiga pemimpin itu. Pertarungan itu tampak sengit, tetapi sebenarnya mereka menghindari titik-titik vital. Jika bukan karena penglihatan Ye Xuan yang luar biasa dan melihat pemandangan itu, dia mungkin telah tertipu oleh mereka. Meskipun aku tidak dapat memastikannya, pasti ada kolusi, bunuh. Ye Xuan terus membunuh. Dia tahu bahwa kualifikasinya telah membangkitkan ide-ide klan iblis, dan pihak lain pasti ingin mengubahnya, jadi dia tidak khawatir Huang Tianyu akan menyerangnya untuk saat ini. Selama dia bisa menghadapi ketiga orang ini dan mendapatkan cincin Qian Kun, maka wilayahnya mungkin bisa bangkit kembali. Sialan, ayo mundur. Wajah bos besar itu tenggelam dan dia mengungsi dengan cepat. Huang Tianyu mengejar, tetapi dia hanya berpura-pura. Bagaimanapun, ketiga orang ini memang setengah iblis dan berada dalam kelompok yang sama dengan mereka. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Ye Xuan dengan cepat bergegas dan menyerang dengan panik. Nak, minggir. Komandan ketiga meninju Ye Xuan, dan bayangan tinju emas terbang ke arah Ye Xuan. Tidak bagus. Wajah Huang Tianyu tenggelam. Dia lupa memberi tahu ketiganya bahwa Ye Xuan adalah seorang jenius dalam daftar transformasi. Transformasi atribut komandan ketiga mencapai 90%, yang 30% lebih tinggi dari Ye Xuan. Serangannya cukup untuk membunuh seorang prajurit yang transformasi atributnya mencapai 80%. Namun, apakah Ye Xuan adalah orang biasa? Tinju Naga Kaisar. Kebetulan saja Ye Xuan juga memiliki seni bela diri tipe tinju. Bang! Dua bayangan tinju besar bertabrakan dan meledak seketika. Meskipun ranah Ye Xuan jauh lebih buruk, tinju naga kaisarnya adalah seni bela diri tingkat dewa virtual, dan masih 60% panas, dan ada juga bonus dari garis keturunan Raja Tinju. Seni bela diri lawan juga merupakan seni bela diri tingkat dewa virtual, tetapi panasnya diperkirakan hanya 20% hingga 30%. Senang bisa seri. Anak ini memiliki bakat yang luar biasa. Sepertinya kita harus mengubahnya dengan cepat. Jika dia tidak setuju, kita hanya bisa menggunakan kekuatan. Mata Huang Tianyu berkedip. Berubah menjadi klan iblis sebenarnya adalah sebuah tugas. Selama dia berhasil, dia akan mendapatkan banyak sumber daya kultivasi. Jika dia berhasil kali ini, mungkin dia bisa berkultivasi sampai ke puncak alam roh. Namun, untuk saat ini, mari kita selesaikan masalah saat ini terlebih dahulu. Kapten, saudara Peng Bo, ketiga orang ini penuh dengan kejahatan, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Teriak Ye Xuan. Huang Tianyu menyipitkan matanya dan membuat keputusan dalam hatinya. Sepertinya kita harus berharap pada kedua orang ini. Pikir Huang Tianyu dalam hati. 2. Dari 3 bos besar telah mencapai 90% transformasi atribut, dan 1 telah mencapai puncak alam roh. Jika mereka bertiga menjadi iblis, kekuatan mereka akan meningkat. 2 lainnya bukanlah masalah besar, tetapi jika bos besar di puncak alam roh juga menjadi iblis, bahkan Huang Tianyu mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Tinggalkan mereka berdua dulu. Teriak Huang Tianyu dengan suara rendah, dan suara itu hanya terdengar oleh Ye Xuan dan Peng Bo. Oke. Peng Bo menyipitkan matanya, langsung mengerti apa yang dimaksud Huang Tianyu, dan mengejarnya. Sialan. Komandan kedua dan ketiga saling memandang. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak berubah menjadi monster, mereka mungkin akan mati di sini. Berubah menjadi monster. Keduanya tidak ragu-ragu dan langsung menggunakan transformasi. Adapun orang pertama yang memegang komando, dia melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Bunuh. Melihat pihak lain telah berubah menjadi monster, mata Huang Tianyu penuh dengan niat membunuh. Meskipun mereka berdua setengah monster, pemimpin sarang bandit ini tidak mendengarkan perintahnya. Pada saat ini, itu adalah krisis hidup dan mati, dan pihak lain mungkin akan membocorkan rahasianya. Oleh karena itu, dia harus segera dibunuh. Pedang lampu hijau, keluar. Huang Tianyu juga mengorbankan senjata dewa virtualnya sendiri dan membunuhnya. Melihat kedua orang itu berubah menjadi monster, Ye Xuan berpura-pura tertegun sejenak, lalu mulai menyerang dengan seluruh kekuatannya. Sekarang, dia telah mengerti bahwa Huang Tianyu juga seorang setengah iblis. Sebelumnya, Huang Tianyu mungkin tidak mengenali ketiga pemimpin itu, tetapi setengah iblis mungkin memiliki cara identifikasi seperti napas, jadi dia mengenali mereka. Dan sekarang, Huang Tianyu ingin memusnahkan akarnya. Dalam sekejap, kelima orang itu bertarung bersama, dan sosok bos besar itu telah menghilang ke langit.
Sialan, kakak laki-laki itu benar-benar pergi seperti ini, mengatakan bahwa kita harus berbagi suka dan duka bersama. Komandan kedua mengutuk dalam hatinya. Dia tidak berdaya, karena jika bos besar itu kembali dan menggunakan demonisasi, dia pasti akan dapat membalikkan keadaan. Namun, bos besar sarang bandit itu juga seorang setengah iblis. Dia takut masalah itu akan terungkap dan dia akan diburu, jadi dia tidak menoleh ke belakang. Bagaimanapun, kematian orang-orang kuat baru-baru ini di Istana Raja Perang juga terkait dengannya. Bab 589, masalahnya terungkap. Meskipun wilayah kekuasaan Yesuan lemah, kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Peng Bo. Dengan kerjasama mereka berdua, mereka dapat melawan orang kedua. Sedangkan orang ketiga, Huang Tianyu yang bertanggung jawab. Kita harus bertarung dengan cepat. Pikir Huang Tianyu dalam hati, dan mulai bertarung dengan orang ketiga, tetapi dia sengaja atau tidak sengaja menjauhkan diri dari Yesuan, Peng Bo, dan orang kedua. Hei, apa yang ingin kamu lakukan? Orang ketiga bertanya dengan suara rendah. Aku akan memberimu kesempatan, kamu lari saja. Kata Huang Tianyu sambil mendekat. Ketika orang ketiga mendengar ini, matanya berbinar dan dia langsung mengerti. Setelah Huang Tianyu mendekat, dia merasa rileks sejenak, dan orang ketiga segera mengerti bahwa ini adalah kesempatan. Namun, dia tidak akan pernah mengira bahwa Huang Tianyu melakukan ini dengan sengaja. Niat awal Huang Tianyu bukanlah untuk melepaskannya. Sebaliknya, dia ingin membunuhnya. Mati. Niat membunuh yang tersembunyi di mata Huang Tianyu tiba-tiba meledak. Apa? Bos ketiga tercengang. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Namun saat dia menyadarinya, kepalanya sudah terpenggal. Bunuh. Kakak ketiga. Mata bos kedua memerah. Kemudian dia mengarahkan pandangannya ke Huang Tianyu dan berteriak, dasar bajingan, kita berdua setengah iblis, tetapi kamu membunuh kita semua. Setengah iblis. Dia masih mengucapkan kata ini. Yang terpenting adalah bahwa bos kedua benar-benar mengatakan bahwa Huang Tianyu adalah setengah iblis. Di antara mereka yang hadir, hanya Yesuan yang manusia, dan sisanya adalah setengah iblis. Setengah iblis. Setelah mendengar dua kata ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Orang ini benar-benar mengatakan rahasianya. Namun, tidak mengherankan. Jika dia tidak mengatakannya sekarang, maka mungkin tidak akan ada kesempatan. Yesuan, mereka adalah iblis, dan mereka adalah musuh bebuyutan kita manusia. Bunuh. Huang Tianyu berteriak langsung tanpa memperhatikan kata-kata bos kedua. Oke. Yesuan mengangguk, tetapi dia sudah yakin dalam hatinya bahwa Huang Tianyu dan Peng Bo adalah setengah iblis. Karena, jika hanya ada Huang Tianyu atau Peng Bo, mengapa orang kedua menggunakanmu? Namun, Yesuan berkata ya, tetapi sosoknya bergegas menuju tubuh orang ketiga. Mengapa? Tentu saja, dia akan mendapatkan sesuatu. Huang Tianyu tertegun sejenak, berpikir bahwa Yesuan telah menemukan sesuatu, jadi dia bergegas ke arahnya. Dia sengaja menghindarinya, tetapi menemukan bahwa Yesuan tidak menyerangnya, tetapi bergegas ke tubuh orang ketiga dan mengambil cincin Qiankun. Ding, transformasi atribut bumi tuan rumah meningkat, saat ini 65 poin. Cincin Qiankun memungkinkan Yesuan melambung 2 tingkat, keren. Mengapa aura anak ini tiba-tiba melonjak? Meskipun Yesuan dapat menekannya, Huang Tianyu masih merasakan aura kuat Yesuan, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, jadi dia memecahkan orang kedua terlebih dahulu. Komandan kedua baru saja mengungkapkan rahasia itu, tetapi melihat bahwa Yesuan tidak menganggapnya serius, dia memperkirakan bahwa Yesuan dan Huang Tianyu berkolusi, jadi dia berhenti bicara omong kosong dan bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatannya tidak dapat menahan Huang Tianyu dan Peng Bo yang memegang senjata virtual, dan dia segera terbunuh. Namun, ketika dia meninggal, seseorang tiba-tiba datang dan mengambil cincin Qiankun lagi. Huang Tianyu menemukan bahwa itu adalah Yesuan lagi, jadi dia tidak peduli. Mereka tidak memiliki sistem menelan dan tidak dapat mengarahkan hal-hal dari cincin Qiankun, jadi tidak masalah siapa cincin Qiankun itu, dan itu dapat didistribusikan nanti. Tetapi bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Yesuan dapat mengosongkan cincin Qiankun dalam sekejap? Ding, konversi atribut bumi tuan rumah telah ditingkatkan, dan saat ini 66 poin. Alam Yesuan telah ditingkatkan lagi. Pada saat ini, Peng Bo berbalik dan bertanya, Kapten, apakah Anda akan mengejar mereka? Tidak hanya itu, pertukaran lain Zhou Huairen juga memecahkan sebagian besar bandit dan kemudian datang.
Tidak usah mengejar lagi. Huang Tianyu menggelengkan kepalanya. Begitu konversi atribut mencapai 100%, akan ada lompatan kualitatif, yang jauh lebih kuat dari 99%. Jika bos besar di puncak alam roh berubah, bahkan jika mereka bertambah, mereka mungkin bukan lawannya. Mereka berempat berhasil menyapu bersih para bandit tanpa ada korban, yang merupakan kemenangan besar. Namun, masalah belum berakhir. Kapten, orang itu baru saja mengatakan bahwa kalian adalah setengah iblis. Apa itu setengah iblis? Yesuan berpura-pura bingung dan berkata, setengah iblis. Aku pernah mendengar bahwa ini adalah ras iblis, dan mereka adalah musuh bebuyutan manusia. Zhou Huairen berkata tanpa berpikir. Pada saat ini, wajah Huang Tianyu dan Peng Bo berubah. Zhou Huairen ini. Bukankah dia setengah iblis? Yesuan menyipitkan matanya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Huang Tianyu tidak mengubah Zhou Huairen juga karena mereka berada di tim yang sama. Ya, setengah iblis adalah musuh bebuyutan manusia. Setengah iblis ini awalnya adalah manusia, tetapi kemudian berubah menjadi iblis. Pria itu baru saja berkata, aku setengah iblis, kamu pasti salah dengar. Peng Bo berkata dengan tergesa-gesa. Yesuan berpura-pura mengubah wajahnya dan berkata, tidak mungkin, aku mendengarnya dengan jelas, bagaimana mungkin aku salah dengar. Saat dia mengatakan itu, dia mulai mundur. Zhou Huairen melihatnya dan melakukan hal yang sama. Setengah iblis termasuk dalam klan iblis, dan klan iblis dan manusia adalah musuh bebuyutan. Jika Huang Tianyu dan Peng Bo sama-sama setengah iblis, maka mungkin akan ada tindakan selanjutnya, dan Yesuan harus menjaga jarak dari mereka. Hati Peng Bo bergetar, dan dia menoleh untuk melihat Huang Tianyu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menyembunyikannya. Ya, Peng Bo dan aku sama-sama setengah iblis. Huang Tianyu melihat bahwa tidak ada cara untuk membalikkan keadaan, jadi dia harus mengatakannya. Mendengar ini, wajah Yesuan dan Zhou Huairen tenggelam. Kapten, kamu. Zhou Huairen tidak bisa mempercayainya. Dia telah bergabung dengan tim Huang Tianyu selama 2 tahun, dan dia tidak menyangka bahwa dia telah bersama dengan seorang setengah iblis selama 2 tahun. Hal ini hampir membuatnya ketakutan. Kalian berdua juga melihat bahwa 2 orang yang baru saja meninggal semuanya adalah setengah iblis. Alasan mereka tiba-tiba menjadi lebih kuat adalah karena mereka menggunakan demonisasi. Sekarang, aku memberimu kesempatan. Selama kamu bergabung, kamu bisa menjadi lebih kuat seperti mereka. Huang Tianyu tiba-tiba mengeluarkan 2 hati setengah iblis. Tapi, klan iblis dan manusia adalah musuh bebuyutan. Zhou Huairen mengerutkan kening. Itu benar, tetapi kamu harus tahu bahwa ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Selama kamu bisa menjadi lebih kuat, apa bedanya antara manusia dan monster? Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk menjadi setengah monster berada di luar imajinasimu. Jika aku tidak memberitahu mereka, bahkan para tetua tidak akan dapat mendeteksinya. Apa yang perlu ditakutkan? Huang Tianyu menyipitkan matanya dan mengangkat tangannya, hanya ada 2 jalan di hadapanmu sekarang. Satu adalah menelan hati setengah iblis ini dan meningkatkan kekuatanmu. Yang lainnya adalah mati. Ini. Zhou Huairen menatap Yesuan dengan ragu-ragu. Sejujurnya, dia sudah terguncang. Karena dia tahu bahwa jika dia menolak, dia tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih jalan ini. Ini. Baiklah kalau begitu. Zhou Huairen mengangguk tanpa suara, melirik Yesuan, dan berjalan menuju Peng Bo. Bab 590, Jatuh. Kau. Mata Yesuan membelalak. Alasan mengapa dia tidak berbicara adalah karena dia ingin melihat pilihan Zhou Huairen. Tanpa diduga, Zhou Huairen tetap menyerah. Jika Zhou Huairen menolak, hal terburuk yang bisa terjadi adalah mereka berdua akan bergabung untuk melawan Huang Tianyu dan Peng Bo. Tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah. Namun, Zhou Huairen menerimanya. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Yesuan telah membuat keputusan di dalam hatinya. Pada saat ini, Huang Tianyu berkata lagi, Yesuan, kamu memiliki bakat yang bagus. Jika kamu menjadi setengah iblis, fisikmu akan sangat meningkat. Pada saat itu, siapa yang akan menjadi lawanmu di darat? Hati setengah iblis ini dibuat dengan memurnikan esensi hati naga di puncak alam roh. Jika kamu menelannya, kamu mungkin memiliki kekuatan untuk melawanku. Sebenarnya, Yesuan telah mendengar kalimat ini sejak lama, dari pria berbaju besi perak.
Jika sebelumnya, dia mungkin telah menggunakan trik ini, tetapi ini hanyalah hati naga. Bahkan jika itu adalah hati setengah iblis di puncak alam roh, itu tidak akan banyak meningkatkannya. Tidak, aku, Ye Xuan, tidak akan menjadi setengah iblis. Ye Xuan menolak secara langsung. Meskipun dia memiliki darah Raja Binatang Buas dan yang lainnya di dalam tubuhnya, orang lain tidak dapat melihatnya sama sekali. Dia tidak menolak hati setengah iblis ini, tetapi dia tidak ingin menjadi iblis. Jika dia menjadi iblis, maka jika dia terekspos di masa depan, dia akan diburu oleh Tuan Manusia, dan pada saat itu, keluarganya mungkin terlibat. Jangan terburu-buru menolak, lihat bagaimana dia berubah dulu. Huang Tianyu menunggu sampai Zhou Huairen mendekat, dan kemudian melemparkan hati setengah iblis tingkat kedua. Zhou Huairen menangkap hati setengah iblis dan berhenti. Dia memegang pedang di satu tangan dan hati setengah iblis di tangan lainnya, merasakan aura aneh yang terpancar dari hati setengah iblis. Tiba-tiba, dia melirik Ye Xuan dan menoleh. Alis Ye Xuan mengencang. Saat berikutnya, suara angin tiba-tiba muncul. Ye Xuan, lari! Teriakan keras terdengar, dan Zhou Huairen tiba-tiba menyerang, menangkap Peng Bo, yang berada di dekatnya, lengah dan menjatuhkannya. Apa? Adegan ini di luar dugaan semua orang. Zhou Huairen tiba-tiba berubah pikiran saat ini dan menyerang Peng Bo. Tidak, itu belum tentu perubahan pikiran. Mungkin Zhou Huairen berpura-pura menyerah sejak awal. Tentu saja. Mata Ye Xuan berbinar, dan dia menggunakan transformasi Dewa Iblis lagi. Tetapi saat hantu Dewa Iblis bergabung ke dalam tubuhnya, Huang Tianyu bergerak. Dasar tidak berguna, pergilah ke neraka. Huang Tianyu menebas dengan marah. Tebasan itu sangat cepat dan menyapu tubuh Zhou Huairen dalam sekejap. Desis. Zhou Huairen terpotong menjadi dua. Untungnya, tebasan itu horizontal, dan dia belum mati. Huang Tianyu. Ye Xuan berteriak, kali ini, dia tidak lagi bersembunyi, dan langsung mengorbankan pedang 8 Desolate. Formasi pembunuh angin 8 Desolate. Pedang retak bumi. Denyut bumi tingkat 2. Karena Huang Tianyu terbang di udara, teknik tubuh bela diri naga tidak dapat mengintegrasikan denyut bumi, yang mengakibatkan efek hentakan 10 kali lipat naga perang. Namun, formasi pembunuh angin 8 Desolate berada di luar dugaan Huang Tianyu. Anak ini sebenarnya memiliki senjata dewa virtual lain, jadi Chen Liang dibunuh olehnya. Huang Tianyu langsung mengerti saat ini. Ternyata Ye Xuan sudah lama mengetahui tentang setengah iblis itu. Kalau begitu, kamu bisa mati. Huang Tianyu tidak membencinya, dan langsung menggunakan demonisasi. Dalam sekejap, dia menjadi sama seperti Chen Liang, menumbuhkan ekor naga. Transformasi atributnya telah mencapai 90%. Sekarang memegang senjata dewa virtual dan menggunakan demonisasi, kekuatan tempurnya telah mencapai puncak alam roh. Demonisasi, jadi apa? Ye Xuan tidak peduli dengan apapun dan menyerang dengan gila-gilaan. Di darat, dia adalah raja, jadi dia tidak akan cukup bodoh untuk terbang ke langit dan mengurangi kecepatannya. Kecepatan serangan Huang Tianyu setelah menjadi iblis sangat cepat, tetapi kecepatan Ye Xuan lebih cepat, dan serangan yang pertama hanya dapat dipotong pada bayangan yang terakhir. Setelah keduanya bertarung, keuntungan sebenarnya ada di pihak Ye Xuan, yang mengejutkan Peng Bo dan Zhou Huairen. Anak ini sangat kuat. Peng Bo tiba-tiba bangkit dari tanah, menatapnya dengan kaget. Untungnya, dia telah melindungi bagian vitalnya tadi, jika tidak, dia akan terluka parah oleh Zhou Huairen. Namun, Zhou Huairen telah terbelah dua oleh Huang Tianyu dan tidak memiliki kekuatan bertarung. Menjadi iblis. Peng Bo juga menumbuhkan sepasang kaki dan ekor. Dia meraih senjata virtualnya dengan cakarnya dan bergegas menuju Ye Xuan dan Huang Tianyu, berteriak pada saat yang sama, Kapten, aku di sini untuk membantumu. Meskipun kekuatannya jauh lebih buruk daripada Huang Tianyu, setidaknya dia memiliki senjata virtual, dan dengan tambahan demonisasi, dia masih bisa membantu. Aku akan memberitahumu bahwa memiliki lebih banyak orang tidak selalu berarti menjadi lebih kuat. Ye Xuan di darat memiliki kilatan cahaya di matanya, dan langsung mengalihkan target serangannya, mengarahkan 8 bilah tajam yang berisi denyut bumi tingkat kedua ke arah Peng Bo. Tidak hanya itu, pedang retakan bumi tidak lagi menyapu ke arah Huang Tianyu, dan targetnya diubah menjadi Peng Bo. Sampah, keluar dari sini. Wajah Huang Tianyu berubah dan dia berteriak dengan marah, tidak menyangka Peng Bo adalah rekan setimnya. Dia dan Ye Xuan bertarung dengan baik, tetapi Peng Bo tiba-tiba masuk, yang tidak dapat membantunya, tetapi akan memperburuk keadaan.
Karena dia tiba-tiba teringat bahwa kekuatan Ye Xuan telah meroket setelah dia mendapatkan dua cincin Qian Kun. Huang Tianyu ingin menghentikannya, tetapi sayangnya Ye Xuan telah membunuhnya di depan Peng Bo. Kekuatan Peng Bo setelah diibliskan masih bagus, tetapi di hadapan Ye Xuan saat ini, dia rentan mati. Pedang Ye Xuan mengguncang Peng Bo sehingga dia kehilangan kemampuan bertahannya, dan saat berikutnya, 8 bilah tajam menyerang secara instan. Boom! 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 8 bilah tajam ini semuanya dioperasikan dengan ki sejati atribut bumi, dan semuanya mengandung denyut bumi. Bilah-bilah tajam itu menusuk tubuh Peng Bo, langsung membatu tubuhnya, dan kemudian denyut bumi bergetar 2 kali, menghancurkan pembatuan itu. Di antara mereka, bilah es menusuk tenggorokan Peng Bo, dan ledakan ini membuatnya berdarah liar. Mati. Ye Xuan menebas dengan pedang, memenggal kepala Peng Bo, dan langsung merebut cincin Qian Kun dan senjata virtualnya. Ding, transformasi atribut bumi tuan rumah meningkat, saat ini 68 poin. 66, melonjak menjadi 68, Peng Bo ini masih sangat kaya. Tentu saja, sebagian besar adalah senjata dewa virtual. Baru saja, Ye Xuan, yang belum menerobos, telah menekan Huang Tianyu. Sekarang setelah dia menerobos, berapa lama Huang Tianyu masih bisa melompat? Tidak bagus. Huang Tianyu terkejut sebelumnya, dan kemudian dia memikirkannya. Meskipun dia tidak memahaminya, dia tahu bahwa selama Ye Xuan mendapatkan cincin Qian Kun, kekuatan Ye Xuan akan meningkat. Sekarang, tebakannya telah diverifikasi. Alam Ye Xuan telah dinaikkan lagi.